Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panduan singkat khutbah Jumat dirangkum dari berbagai sumber. Pengertian khutbah. Khutbah secara bahasa berarti ceramah atau pidato. Khutbah Jumat ialah ceramah yang disampaikan oleh seorang khatib di depan jamaah sebelum sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Isi khutbah dapat berupa tazkirah atau peringatan, penyadaran, mau'izah atau pembelajaran, maupun tausiah atau nasihat. Syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khatib berdiri jika mampu dan duduk sebentar di antara dua khutbah. Kedua, khutbah dilaksanakan sebelum sholat Jumat. 3. Khatib hendaklah suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis yang tidak termaafkan, baik pada badan, pakaian, dan tempatnya, serta hendaklah khatib menutup auratnya. Yang keempat, rukun-rukun khutbah hendaklah dibaca dengan bahasa Arab. Kemudian yang kelima, khutbah dilaksanakan secara berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan antara khutbah kedua dengan sholat Jumat. Keenam, rukun dua khutbah hendaklah didengar oleh 40 orang jamaah yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Berikutnya adalah rukun khutbah. Khutbah dalam fungsinya sebagai ibadah, maka ia terikat oleh beberapa rukun. Berikut adalah rukun yang harus dipenuhi di dalam khutbah Jumat yang terdapat di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah memuji Allah dengan bacaan hamdalah di khutbah yang pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, membaca sholawat Nabi baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Ketiga, berwasiat takwa baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Keempat, membaca ayat Al-Quran di salah satu dari dua khutbah. Kelima, mendoakan kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Berikutnya adalah contoh bacaan rukun khutbah. Khutbah yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah contoh dari kalimat hamdalah atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya sangat bervariasi ya, ini hanya salah satu contoh saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah bacaan syahadat, di mana biasanya khatib juga menambahkan kalimat syahadat baik di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Kemudian Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini adalah contoh dari kalimat sholawat Nabi. Kemudian amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang ini adalah contoh dari wasiat takwa ya, ada kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah contoh ayat Al-Qur'an yang dibaca pada khutbah pertama. Biasanya khatib akan memilih ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema khutbahnya. Nah, ayat ini cocok atau sesuai untuk tema puasa. Nah, setelah rukun khutbah ini dibaca dalam bahasa Arab, maka kita bisa melanjutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan seterusnya. Setelah selesai, kemudian kita tutup khutbah pertama. Nah, salah satu contoh yang sering dibaca oleh para khatib adalah Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Kemudian setelah ini khatib duduk sebentar sebelum melanjutkan khutbah yang kedua. Nah, ini adalah contoh bacaan khutbah yang kedua. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ini adalah contoh bacaan hamdalah yang kemudian disambung dengan kalimat syahadat. Berikutnya bacaan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Kemudian dilanjutkan dengan wasiat taqwa. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih. Ini adalah contoh wasiat takwa yang bacanya sangat bervariasi. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca ayat Al-Qur'an. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setelah itu baru kita masuk ke doa. Nah, namun biasanya sebelum doa kita awali dengan sholawat pembuka. Bacanya pun juga sangat bervariasi. Nah, contoh salah satunya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kemudian baru kita masuk ke doa untuk kaum mukminin. Contohnya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasarad din wakhdhul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala' wal waba' waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, sampai di sini doanya selesai. Kemudian kita bisa menutup khutbah yang kedua dengan bacaan ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Nah, khutbah kedua ini selesai. Maka selanjutnya bersiap untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keenam adalah sunnah khutbah. Hal-hal yang merupakan sunnah di dalam khutbah antara lain, yang pertama adalah khutbah dilaksanakan di atas mimbar. Yang kedua, khatib menghadap para jamaah. Dan yang ketiga, azan sebelum khutbah dilaksanakan. 4. Menyampaikan khutbah dengan suara lantang. Kemudian yang kelima, mengucapkan salam sebelum berkhutbah. 6. Durasi khutbah tidak terlampau pendek dan juga tidak terlampau panjang. 7. Memegang tongkat dengan tangan kirinya. 8. Hendaknya khutbah mudah dipahami jamaah. 9. Khatib duduk di antara dua khutbah dalam durasi bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, demikianlah panduan singkat untuk pelaksanaan khutbah Jumat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.